Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di hadis yang lain dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melewati suatu pemakaman dengan para sahabat tentunya. Lalu di situ Rasulullah mendengar bahwa ada beberapa atau di pemakaman itu disiksa, Pak. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma sambil memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya orang yang ada di pemakaman ini disiksa bukan karena dosa besar, menyekutukan Allah tidak, zina tidak, tapi apa? Karena teledornya, toharonya, bersesucinya, utamanya masalah kencing. Yang kedua masalah namimah, adu domba. Jadi adu domba ini umpamanya ya Pak Budi sama Pak Jarwo, saya adu. Ya gak mungkin lah kita petukkan terus diadu, ndak Pak Jarwo. Mosok Pak Budi ngomongnya gak enak nang sampean. Loh gitu loh, itu adu domba. Padahal enggak. Ya, saya juga ngomong Pak Budi, mosok Pak Jarwo kok ngono sampean gak wani dah. Ini adu domba. Ya, padahal kalau ada orang yang berseteru, orang yang saling tidak menyapa, kita itu bisa mendamaikan meskipun dengan berbohong. Jadi bohong untuk mendamaikan orang itu boleh. Jadi adu domba, orang yang adu domba akan disiksa di kubur. Orang yang teledor masalah bersesuci, terutama masalah kencing, ada siksa kubur. Nah, kenapa kok pelepah kurma? Berarti kalau di sini tidak ada pelepah kurma, nggak iso, Pak. Kalau nyontoh Rasulullah, ya. Tapi ini kenapa sih kok pelepah kurma? Begini, Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih basah, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ya, dosa-dosa orang yang ada di pemakaman ini. Kita tahu makhluk hidup itu tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah. Daun-daunan itu Pak ya, kena angin itu bertasbih. Pelepah kurma selama dia masih basah itu masih hidup dan bisa tasbih kepada Allah. Mudah-mudahan tasbihnya ini memperingan, bahkan bisa menghabiskan dosa-dosa orang yang ada di pemakaman. Itu maksudnya. Oleh karena itu ada sebagian ulama, termasuk kalau kita ke makam terus kita bisa membawa apa Pak? Bunga ya, bunga bangka ya, bunga diletakkan di atas pemakaman itu. Bunganya yang dibawa ke situ itu bunga masih segar. Harapannya karena di sini tidak ada pelepah kurma. Nah ini ya, kenapa kok bunga? Harapannya juga bau semerbak wangi. Ya, selama bunga ini masih basah, masih hidup, diharapkan bunga yang bertasbih ini bisa meringankan ya dosa-dosa orang yang ada di makam itu ya. Jadi wah kok nggak mungkin itu ya, monggo yang beda pendapat juga tidak masalah kan begitu ya. Jadi boleh mendatangkan pelepah kurma langsung dari Saudi di sana ya. Jadi ya kembang-kembang apa saja ya, tidak harus kembang mawar, tidak harus ya. Nah biasanya yang bunganya wangi itu mawar, melati, kenanga dan seterusnya ya, itu baunya wangi di samping masih basah. Ini masalah siksa kubur. Ada pertanyaan masalah ya, monggo.
untuk ke makam, ke kuburan membawa kembang-kembang itu apakah tidak syirik? Nah, begini ya. Jadi memang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat para ulama ya. Syirik dan keimanan itu sulit dibedakan, Pak. Hampir semacam gini ya. Kalau kita mengatakan syirik dan keimanan itu, kita ada semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan, sama Pak, sulit ya. Contoh begini, ngapunten, aku ki watu nek gak tak gawa nang dokter Fatul Mujib gak waras. Itu syirik enggak itu ya? Nek gak nang dokter Fatul Mujib gak waras aku. Nah sing warasno dokter ta Allah, gitu loh. Hampir sama ya, mepet lah, sama antara keimanan dan kesyirikan itu ya. Oleh karena itu niat yang terpenting ya. Ini bahwa kembang tadi itu mencontoh Rasulullah nggak gawa kembang melati, nggak gawa kembang mawar. Kenapa Pak? Nggak ada di sana. Ayo tak dodol lu kono lah wis bae ya, semacam itu. Wallahu alam lah ya. Jadi masih ada ikhtilaf. Jadi sing gawa kembang ya monggo, sing gak gawa ya gak apa-apa. Nah gitu loh ya. Tapi ya monggo. Untuk masalah kelapaan perempuan tadi sama bunga seperti baca tasbih ya. Kalau kita mengumpul di atas makam atau pohon gitu, apa sama berarti iya. Jadi makam-makam di Indonesia, utamanya di Jawa, itu banyak ditanami pohon Pak ya. Pohon apa itu? Kamboja lah, sembojo ya. Ini Jawa nih sembojo atau kamboja. Itu salah satunya ikhtiar para ulama semacam itu. Selama pohon-pohon ini masih bertasbih, diharapkan apa makam yang dibawa ini diampuni oleh Allah. Contoh semacam ini Pak ya. Para ulama kenapa kok bawa kolan suah atau kopiah ini Pak? Kopiah ini di samping untuk pemantes ya, pemantes ini manfaatnya besar. Orang sujud kalau jidatnya ini tertutup oleh rambut semuanya, yang dipakai sujud itu rambut, nggak sah. Kalau jidatnya ini kena rambut sebagian, makruh. Nah daripada sing rambutnya dawa sujud diginikan, cigek nong ini wae wis gak ketok rambutnya. Di samping itu pemantes, itu para ulama ya. Jadi irasius supaya kita itu bisa menggunakan dengan baik ya. Jadi ditanami rumput dan seterusnya. Ini rumput itu koyo alang-alang ya elek bahkan gitu ya. Kalau rumputnya bagus monggo. Nah, biasanya di makam itu kalau ditanami rumput terus jarang ke sana. Jadi rumput koyo barongan ya. Jadi yang pas itu kembang itu, dan kembang itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa seperti barongan tadi ya. Itu harapannya semacam itu. Tapi intinya bermohon supaya yang bertasbih di pemakaman itu memberikan dampak yang baik kepada yang dimakamkan di situ ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita binang soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, yang mengasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh-solehah, yang mengasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh-solehah.
Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, ahli tulang kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.